Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, kita bergabung bersama reporter Fajrin Anggi. Fajrin, bagaimana suasana terkini di sana, Fajrin? Ya, jelang peristiwa perkara Pilpres 2014, ribuan massa atau pendukung dari pasangan Prabowo Hatta kini telah memadati sepanjang Jalan Sarinah Hotel Indonesia menuju bundaran Patung Kuda yang letaknya sekitar 100 meter dari depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sementara itu untuk Jalan Sarinah Tamrin sendiri sejauh ini masih ditutup untuk kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Mereka dialih ke beberapa ruas jalan alternatif yang berada di sekitar Jalan Sarinah Tamrin sendiri. Rudi. Ya, Fajrin, dari pantauan Anda, apakah terdapat sempat terjadi bentrokan antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan? Ya, sampai sejauh ini petugas keamanan ini masih tetap bersiaga. Khususnya di depan bundaran Patung Kuda yang berjarak dari gedung Mahkamah Konstitusi sendiri. Sampai sejauh ini masa aksi masih berjalan kondusif, masih dalam keadaan aman sendiri. Namun pihak keamanan sampai saat ini tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya tindakan anarkistis yang nantinya bisa terjadi yang dilakukan oleh pendukung atau simpatisan dari pasangan Prabowo Hatta sendiri. Ya, baik, terima kasih reporter Fajrin Anggi melaporkan langsung dari sekitar wilayah Patung Kuda di depan gedung Indosat Jakarta Pusat. Pak Roni, ini kalau tadi kita lihat gambar itu ada polisi sampai bergelantungan di itu apa, pagar itu ya? itu perangkat dari mobil yang. Oh, perangkat dari mobil memang. Untuk menahan massa. Dan itu menjadi barikade di situ. Iya. Oke, itu. Dia melapis di belakang barrier. Ya. Ya. Jadi itu digunakan ya ketika kita ingin mendorong massa untuk mundur, ya kita gunakan kendaraan-kendaraan tersebut. Ya. Kendaraan taktis yang memang digunakan untuk menghadapi massa. Untuk menghadapi massa ya. Nah, ini petugas-petugas kepolisian ini dilengkapi dengan senjata tentunya, masing-masing personilnya. Ya, tidak semua. Tidak semua. Tidak semua. Jadi yang menggunakan senjata adalah anggota yang menghadapi huru hara. Kalau ini kan massa kan belum huru hara ya. Jadi itu merupakan tindakan pada tahap yang ke-6, di mana massa ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi, maka kita menggunakan peluru hampa dulu untuk mengingatkan, baru peluru karet untuk melumpuhkan mereka sehingga kita bisa menangkap mereka, bisa meredakan situasi. Iya, sampai ke peluru karet ya, nggak sampai ke peluru tajam ya? Oh tidak, kita tidak. Para pejabat-pejabat yang biasanya menggunakan senjata revolver ya atau senjata pendek juga tidak dibenarkan untuk bawa. Jadi hanya anggota-anggota yang akan disiapkan untuk menghadapi huru hara, mereka yang memang menggunakan senjata api dengan peluru karet. Baik, Mas Pembida, ini kan sebetulnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh massa saat ini kan mau disetujui atau tidak, sebetulnya tujuannya salah satunya adalah menekan MK untuk memutuskan sesuai dengan harapan mereka, seperti itu. Jokowi sama sekali tidak ingin melakukan hal itu. Ya, artinya begini, sebetulnya kan kita juga tahu kita harus menghormati suatu proses hukum yang berjalan, dan kita yakin hakim-hakim MK ini juga orang-orang yang mempunyai penilaian objektif begitu di dalam menilai masalah ini. Jadi kita serahkan saja kepada prosesnya gitu. Karena kalau kemudian kita mengarahkan juga malah berpotensi bermasalah. Dan sekarang kan kalau kita lihat hampir semua beritanya terfokus kepada ini kan. Seluruh isu daripada hari ini itu terfokus kepada masalah putusan MK ini. Karena putusan MK ini akan sangat menentukan sebetulnya Indonesia. Tapi jangan salah, dalam konteks yang sebenarnya dalam masalah keamanan ini bisa multidimensi. Artinya banyak yang bisa menunggang juga dalam konteks seperti ini. Karena siapa yang akan menunggang? Ya kita nggak tahu. Bagaimana bentuk tunggangannya? Pak Roni mungkin lebih paham kalau tunggang menunggang ini. Karena begini. Apalagi lokasinya Patung Kuda ya. Bagi orang-orang yang ingin menjatuhkan Republik Indonesia, ancaman dari luar kan udah
sering disebutkan juga, bahkan ada kelompok-kelompok separatis yang udah masuk juga ke Indonesia ini dengan berbagai macam fahamnya kan. Nah ini kan berpotensi juga dia menggunakan momen-momen seperti ini. Dari kubu Pak Prabowo itu juga siapa yang bisa mensortir gitu misalnya. Masa yang bergabung itu benar-benar masa pendukung mereka. Kan kita juga nggak tahu. Siapa nanti yang kemudian harus bertanggung jawab dan lain-lain. Artinya menurut saya respons dari Mabes Polri dan kemudian juga TNI yang mendukung ini adalah perlu diapresiasi karena memang pengamanan nggak boleh setengah-setengah dalam konteks ini. Kan banyak yang mengkritisi terlalu berlebihan dan lain-lain. Walaupun saya yakin sekali tidak ada arahan-arahan khusus dari Pak Prabowo dan Pak Hatta dalam konteks ini, tapi memang dalam masalah potensi yang terjadi ini sangat rentan sekali, sangat luas makanya. Artinya masa mungkin bisa berimprovisasi ya, masa tidak sesuai dengan seperti yang saya bilang tadi, masa bisa berimprovisasi, bisa juga ada penunggang-penunggang gerak di dalamnya yang ingin memang membuat kericuan-kericuan yang ingin sebenarnya Indonesia ini kacau aja. Ada indikasi itu Pak Roni? Ya kita selalu berusaha ya, Polri selalu berusaha untuk menyadarkan massa. Karena kawan-kawan yang di Jakarta Pusat, terutama Kapolres Jakarta Pusat, itu sudah kenal dengan kawan-kawan yang memang menggerakkan massa itu. Sehingga kalau seperti yang terjadi saat ini juga. Makanya tadi kan banyak koordinator-koordinator yang sudah kenal, udah sering maksudnya ketemu. Ya sudah sering ketemu. Koordinator-koordinatornya. Ya, koordinator lapangannya. Oleh karena itu tadi kan negosiasi langsung. Ketika mereka berusaha merangsek ya kan, barir mau dirusak dan sebagainya, kemudian Kapolres langsung mendekati negosiasi dengan mereka dan ya kita lihat sendiri situasinya kan tidak menghangat seperti sempat terjadi beberapa saat ya. Soal akan ditunggangi itu bisa terjadi apa yang disampaikan oleh beliau ketika masa ini kemudian terpancing, terprovokasi, dia bangun emosinya, padahal emosi itu tidak perlu terjadi sebenarnya, hanya bagaimana caranya membangun emosi itu. Nah, bisa terjadi hal-hal yang di luar kontrol lagi. Apalagi kalau kita lihat tadi mereka juga orasinya itu kan dengan sangat semangat itu ya. Situasi sangat semangat. Mungkin karena baru makan siang aja. Baru makan siang. Nanti lama-lama juga turun juga. Ya, mudah-mudahan mereka semangatnya itu kan sebenarnya memberikan dukungan ya. Dukungan tapi kan terkontrol karena sama-sama punya kesepakatan ya melaksanakan pemilu dengan damai kan. Ya. Unjuk rasanya juga pasti tujuannya damai. Harapannya itu tentunya. Tapi kalau tadi seperti yang Pak Roni katakan, di awal-awal tadi aja sudah banyak juga ya mereka yang mencoba untuk nekat. Artinya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita ini kan. Dan ini yang harus dijaga sebetulnya. Ya, oleh karena itu selain kita berikhtiar untuk melakukan pengamanan, juga semua sepakat bahwa pemilu ini harus damai. Doa, saya kira masyarakat Indonesia ini kan lebih banyak yang mendoakan, karena kan di luar Jakarta semua menonton melalui media yang tergelar, mereka berdoa agar semua berjalan dengan damai. Nah itu yang membuat kita apa yang kita lihat itu bisa berjalan dengan aman dan kalau kita kondusif. bicara soal penjagaan, selain di Mahkamah Konstitusi, kalau kita lihat pemberitaan sejak kemarin juga beberapa kantor KPUD, juga itu juga banyak mendapatkan demonstrasi sebetulnya Pak Roni. Nah ini bagaimana? Oleh karena itu Polri menyatakan siaga 1 sejak tanggal 19. Sejak tanggal 19? Iya, siaga 1 itu kan bukan untuk masyarakatnya, untuk kota Jakarta, bukan. Untuk Polri, se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Se-Indonesia itu karena mereka harus ngawal juga. Kantor KPU, Bawaslu, Panwaslu di kabupaten kota, itu termasuk juga kantor pemerintah ya. Artinya sejak tanggal 19 itu penjagaan lebih diperbanyak dan diperketat ya di kantor-kantor tadi? 2/3 anggota Polri se-Indonesia itu konsentrasi untuk mengamankan jalannya sidang PHPU hari ini. Sampai kapan ini rencananya siaga 1 ini? Sampai dinyatakan kita melihat ada masukan dari intelijen, aman Pak. Nah, begitu dilaporkan ke Bapak Kapolri, kemudian dievaluasi bahwa aman, baru Kapolri perintahkan diturunkan bisa siaga 2. Siaga 2 masih siaga tapi kekuatannya tinggal 1/2 ya, setengah. Bisa juga siaga 3. Kekuatan yang siaga cuma 1/3 jumlah anggota Polri, atau langsung kegiatan rutin seperti biasa. Itu artinya memang sudah dianggap normal gitu ya. Kalau tadi dikatakan 2/3 kekuatan, ini jumlahnya berapa banyak sebetulnya Pak?
Ya, kalau kita dari jumlah secara keseluruhan kan 408.000 ya, kurang lebih 250.000 anggota Polri se-Indonesia tapi ya. Ini mereka ya kawan-kawan saya bersiaga dari Sabang sampai Merauke. Termasuk juga dengan TNI juga dilibatkan dalam Anggota TNI untuk Jakarta 10.000. Hanya di Jakarta saja? Hanya Jakarta. Sedangkan yang lain saya belum punya catatannya, tapi mereka langsung masing-masing Pangdam ya itu berkoordinasi langsung dengan Kapolda, sedangkan Polda yang tidak ada kodamnya Korem ya, Korem yang langsung berkoordinasi untuk bersama-sama mengamankan kegiatan ini. Mas Pembida, ini kalau kita mencoba untuk mengawal putusan MK ini damai, tentunya kan bukan hanya sekedar menerima putusan MK terus selesai. Ada upaya nggak dari kubu Jokowi sebetulnya untuk melakukan mencoba untuk merangkul lah dari kubu capres nomor urut 1? Sebelum keputusan MK akan menjadi suatu langkah yang sangat sulit ya. Artinya nanti disangka kita udah menang begitu kan, sok menang begitu kan. Tapi pasca putusan MK hari ini itu pasti akan terjadi. Artinya begini, Pak Jokowi dan Pak JK ini kan adalah negarawan-negarawan juga yang dalam konteks memimpin, dia tidak hanya memimpin para pemilihnya saja tentu, tapi memimpin seluruh penduduk Indonesia, di mana kita ingin membangun manusia Indonesia secara utuh di dalam meningkatkan harkat martabat dan juga kesejahteraan mereka secara real. Langsung kepada person per person, itu yang menjadi visi misinya Pak Jokowi dan Pak JK. Oleh karena itu tidak akan pandang bulu, walaupun mereka tidak memilih ataupun mereka mungkin pendukung keras dari pihak sebelah begitu ya, itu nggak akan ada masalah, ke depan akan terjadi proses rekonsiliasi. Nah, persoalannya kan kembali kepada apakah upaya-upaya politiknya akan selesai di sini. Ini kan kalau upaya konstitusional sudah selesai, sudah final. Namun upaya politik ini bisa ada rentetannya. Iya, sampai ke DPR juga. Saya dengar mau akan diadakan pansus pilpres lah, kemudian juga akan ada gugatan PT UN dan lain-lain ya. Itu silakan saja, itu adalah hak politik daripada koalisi Merah Putih, saya pikir, dan kita harus hormati. Tapi artinya kalau mau rekonsiliasi kan sebetulnya kan kalau hal-hal seperti itu juga tidak ada, lebih baik lagi kan sebenarnya. Karena yang kita khawatirkan juga dikarenakan memang dalam basis kita ini sekarang posisi koalisi yang mendukung Jokowi JK ini masih sekitar 38% didukung oleh jumlah suara. Sedangkan yang mendukung koalisi Merah Putih ini adalah 62%. Nah, ada juga langkah-langkah politik yang kita khawatirkan akan terjadi, misalnya ketika Pak Jokowi menyatakan mundur dari jabatan gubernurnya, itu kan dipersulit oleh DPRD DKI Jakarta. Ini kan juga suatu persoalan politik yang harus kelar, final gitu. Kalau enggak, ini akan menjadi presiden politik yang juga harus diselesaikan di kemudian hari. Kemudian persoalan kedua juga ada kemungkinan pada saat Pak Jokowi JK ini dilantik sebagai presiden dan wakil presiden di DPR melalui sidang umum MPR begitu ya, disahkan gitu, dilantik, disumpah. Nah, ini ada yang walk out gitu. Walk outnya banyak juga lagi. Nah, ini kan juga suatu tindakan-tindakan gerakan politik yang belum tentu juga menyelesaikan masalah-masalah rekonsiliasi. Harapannya memang itu tidak ada ya. Harapan tapi saya kalau tentu itu ada, apakah upaya rekonsiliasi tetap akan dilakukan? Bagaimanapun juga, seperti saya bilang, negara ini dibangun di dalam konteks kebersamaan. Tidak bisa di dalam konteks separatisme ataupun gagasan-gagasan pribadi ataupun pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan semangat yang ada di konstitusi. Baik. Nah, ini yang harus kita pahami, dan makanya saya selalu bilang bahwa sebetulnya secara konstitusional memang final dan mengikat. Artinya apa? Keberadaan Pak Jokowi dan Pak JK sebagai capres dan cawapres terpilih sudah final, dan kemudian boleh dilantik. Kalau itu memang keputusan MK-nya seperti itu. Kalaupun tidak, kita juga akan hormati juga. Ya. Artinya apa? Kalau misalnya nanti mungkin sarannya harus ada pemilihan ulang dan lain-lain, ya kita hormati juga. Nggak ada masalah itu. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya.